Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Kifayatul Awam karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah mengeluh menderita sakit gigi. Karena sakit, maka beliau pun merasakan keadaan yang tidak mengenakkan dan giginya tersebut cukup mengganggu saat digunakan untuk mengunyah makanan. Lebih dari itu, sekujur tubuh Nabi Musa juga terasa sakit, kurang nyaman dan tidur pun tak nyenyak. Nabi Musa alaihissalam lalu mengadukan sakit giginya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ambillah rumput fulani dan letakkanlah di atas gigimu yang sakit." Mendengar perintah tersebut, Nabi Musa alaihissalam tak membantah, kemudian langsung bergegas mencari rumput tersebut dan meletakkannya pada gigi yang sakit. Atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sakit gigi yang diderita oleh Nabi Musa alaihissalam akhirnya hilang. Gigi Nabi Musa alaihissalam langsung sembuh dan tak lagi terasa sakit. Beliau pun lantas bisa tidur dengan nyenyaknya. Namun, sekian waktu kemudian, sakit gigi yang diderita oleh Nabi Musa alaihissalam itu kambuh lagi. Karena sudah mengetahui bahwa rumput falani yang sempat diambil Musa dulu bisa menyembuhkan sakit gigi yang diderita, maka tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihissalam langsung mengambil rumput tersebut. Beliau meletakkan rumput itu sebagaimana dulu pertama kali mengobati giginya yang sakit. Nabi Musa alaihissalam begitu mantap dan yakin bahwa rumput itulah yang berkhasiat menyembuhkan sakit gigi. Di luar dugaan, setelah mengobatinya dengan rumput itu, sakit gigi yang diidapnya bukan malah sembuh, akan tetapi lebih parah dari yang semula. Padahal Nabi Musa alaihissalam merasa tak salah mengambil rumput untuk mengobati giginya tersebut. Rumput yang beliau gunakan untuk obat sama persis seperti yang dahulu pertama kali diambilnya. Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya kembali memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lantas berdoa, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau yang telah memerintahkanku untuk berobat dengan rumput ini, dan engkau telah menunjukkanku kepadanya?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, aku adalah yang menyembuhkan dan akulah yang mengobati. Akulah yang memberi mudarat dan akulah yang memberi manfaat. Engkau telah bermaksud kepadaku pada saat yang pertama, maka aku pun menghilangkan sakitmu, dan sekarang engkau bermaksud kepada rumput itu dan tidak bermaksud kepadaku." Nah, hikmah dari kisah di atas sangat jelas. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa hakikatnya yang membuat sakit menjadi sembuh itu bukanlah obat, melainkan semuanya atas izin Allah. Obat hanyalah wasilah perantara saja. Dalam kasus sakit gigi yang diderita oleh Nabi Musa alaihissalam, kesembuhan gigi yang sakit itu bukanlah karena rumput falani. Karena itu, pada kasus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa rumput yang dahulu digunakan sebagai obat itu ternyata sama sekali tidak mampu menyembuhkan rasa sakit ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Kemudian hal yang kerap terlupakan lagi adalah tentang keberadaan dokter. Padahal dokter itu bukanlah penyembuh penyakit. Dokter hanyalah orang yang mengobati, dan lagi-lagi masalah kesembuhan itu adalah atas izin Allah. Jadi sembuh itu bukan karena obat, bukan karena dokter. Keduanya hanyalah wasilah atau perantara saja. Hakikatnya yang mampu menyembuhkan sakit manusia adalah Allah. Salah satu dari nama Allah yang mulia adalah Asy-Syafi,
yaitu Allah yang Maha menyembuhkan. Namun bukan berarti ketika kita sakit, kita tidak mau minum obat atau periksa ke dokter. Ikhtiar perlu, berdoa dan keyakinan tetap wajib. Wallahu a'lam bishawab.